Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Priscilla Pulkaryaolenova. Saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang musik liturgi. Pada materi pertama ada pengertian musik secara umum. Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama, dan keselarasan. Musik yang dimainkan menjadi komposisi terpadu dan berkesinambungan dapat memberikan pengaruh terhadap emosi dan kognisi. Yang berikut pengertian liturgi. Liturgi adalah karya bakti bersama. Liturgi adalah karya bakti gereja yang menyatakan diri sebagai tanda keselamatan. Jadi, liturgi adalah kebaktian gereja yang resmi, kebaktian kepada Allah yang merupakan tugas gereja yang utama dan hakiki. Yang berikut pengertian musik liturgi. Musik liturgi adalah musik yang digunakan dalam berbagai upacara liturgi, termasuk perayaan Ekaristi, dan musik liturgi itu sendiri seringkali disebut dengan musik suci. Yang berikut sejarah perkembangan musik liturgi. Perkembangan musik liturgi melibatkan berbagai peradaban dan tradisi keagamaan yang berbeda di seluruh dunia. Dan berikut penjelasan atau gambaran lebih rinci dari perkembangan musik liturgi itu sendiri. Yang pertama, pada masa sebelum Kristus. Pada masa sebelum Kristus dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu Mesir kuno. Pada masa ini, musik memiliki peran penting dalam upacara keagamaan Mesir, seperti penyanyi dan musisi mengiringi ritual penyembahan di kuil-kuil. Jadi pada masa itu, penyanyi dan musisi mengiringi ritual penyembahan di kuil-kuil menggunakan instrumen seperti sistrum atau alat musik bergetar dan drum. Lalu pada masa sebelum Kristus ini, masa yang kedua itu pada masa Yunani kuno. Nah, musik dalam konteks keagamaan Yunani kuno dipraktikkan untuk menghormati para dewa. Pada masa ini, musik yang berkembang ini musik yang digunakan untuk menghormati para dewa dan menyertai upacara ritual. Lalu penggunaan musik itu menggunakan aulos atau seruling ganda dan kitara atau alat musik petik dan menjadi umum dalam kepercayaan keagamaan pada masa Yunani kuno. Yang berikut pada masa Yahudi. Pada masa ini, musik liturgi Yahudi didasarkan pada kitab Mazmur dan penggunaan alat musik itu seperti harpa, rebana, dan sistrum. Ini digunakan dalam berbagai ritual keagamaan dan upacara peribadatan. Lalu, sejarah perkembangan musik yang kedua yaitu masa periode awal Kristen, yaitu abad 1 sampai abad 5 Masehi. Lalu pada masa ini dibagi lagi ke beberapa masa. Yang pertama, perkembangan awal. Musik dalam kehidupan gereja awal terutama berpusat pada nyanyian mazmur dan doa-doa liturgi. Jadi pada masa perkembangan awal, musik itu berpusat pada nyanyian mazmur dan doa-doa liturgi. Lalu nyanyian mazmur dan doa-doa liturgis ini disesuaikan dengan tradisi Yahudi. Lalu yang kedua itu gereja Bizantium. Di Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur, musik liturgi mengalami perkembangan dengan pengenalan
pneumatik, dan notasi musik Gregorian awal. Lalu perkembangan musik liturgi yang berikut itu abad pertengahan awal, yaitu abad ke-6 sampai 10. Yang pertama itu liturgi Gregorian. Pada abad ke-8, Gregorian chant menjadi bentuk dominan dari musik liturgi di Eropa Barat, diperkenalkan oleh Paus Gregorius I. Chant ini memiliki karakter monofik dengan gaya vokal tunggal yang sering kali disertai dengan organum. Organum itu improvisasi vokal dalam gaya polifoni sederhana. Lalu yang kedua pada masa pengaruh Islam. Di Spanyol dan di Timur Tengah, interaksi budaya dengan dunia Islam membawa pengaruh baru dalam musik liturgi Kristen, termasuk penggunaan instrumen seperti all out, seperti lute dan tar. Lalu perkembangan musik liturgi dari masa sebelum Kristus hingga ke abad 10 ini mencerminkan dinamika budaya, interaksi antar peradaban, dan evolusi tradisi keagamaan. Dari Mesir kuno dan Yunani kuno yang kaya akan ritual musik, hingga perkembangan Gregorian chant dan pengaruh Islam pada periode abad pertengahan awal. Musik liturgi terus mengalami transformasi yang mempengaruhi ekspresi spiritualitas dan ibadah dalam tradisi Kristen. Yang berikut makna musik dalam liturgi. Makna musik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghormatan dan puji-pujian. Musik ini digunakan untuk memuliakan Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur dari umat kepada Tuhan. Yang kedua itu sebagai pengatur upacara melalui ritme dan melodi musik. Musik membantu mengarahkan dan memberikan struktur pada ibadah atau alur pada ibadah. Yang berikut sebagai pengalaman rohani, musik menginspirasi dan mengangkat umat, membantu mereka merasakan kehadiran spiritual dan membangun komunitas iman. Dan yang berikut sebagai penyampaian ajaran. Lirik-lirik lagu liturgi mencerminkan ajaran teologis dan mendalami makna iman umat. Dan yang berikut sebagai kesejahteraan emosional. Musik menyentuh emosi dan memberikan kesejahteraan rohani, membawa kedamaian dan penghiburan. Materi berikut perkembangan istilah musik liturgi. Perkembangan istilah musik liturgi mencerminkan transformasi dalam penggunaan dan pemahaman musik dalam konteks keagamaan. Yang berikut beberapa istilah kunci dan perkembangannya, yaitu ada plain chant. Plain chant mengikuti aturan tertentu dan digunakan untuk membawakan teks liturgis dengan penghormatan dan kehusyukan. Yang berikut polifoni, lalu ada misa, ada motet, Konsili Vatikan II, dan keragaman gaya. Yang berikut kriteria dan mutu musik liturgi. Yang pertama ada kesesuaian dengan liturgi. Musik harus sesuai dengan jenis ibadah dan bagian-bagiannya, misalnya misa, doa syukur, dan lain-lain. Yang kedua, kesesuaian dengan tema liturgis. Musik harus mencerminkan tema dan suasana spiritual dari ibadah yang sedang dilaksanakan. Yang berikut, kualitas artistik. Meskipun fokus utama adalah pada nilai rohani, kualitas artistik dari musik
juga harus diperhatikan untuk memastikan keunggulan dalam eksekusi. Lalu yang berikut, partisipasi komunitas. Musik liturgi sebaiknya dapat melibatkan partisipasi aktif dari jemaat, baik dalam menyanyikan lagu atau merespon. Yang berikut, kesesuaian tekstual. Lirik dari lagu-lagu harus sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang dianut oleh gereja. Yang berikut, kesesuaian kultural. Musik harus mempertimbangkan konteks kultural dari komunitas gereja tersebut. Lalu, kesesuaian pastoral. Musisi dan pemimpin ibadah perlu mempertimbangkan bagaimana musik dapat menginspirasi dan mendukung pertumbuhan rohani jemaat. Materi berikut yaitu gagasan teologis tentang musik dalam liturgi. Gagasan teologis tentang musik dalam liturgi adalah pendekatan metaforis yang menghubungkan musik liturgis dengan proses-proses alamiah yang terlihat dalam geologi. Seperti yang pertama, ketahanan dan kestabilan, lalu yang kedua, transformasi dan pertumbuhan, yang ketiga, kedalaman spiritual, yang keempat, keindahan alam dan ekspresi keagamaan. Materi berikut, sifat-sifat musik liturgi. Yang pertama, perayaan iman bersama Kristus dan seluruh gereja atau kebersamaan. Yang kedua itu resmi, ada ketentuan-ketentuan baku. Yang ketiga, aktual dan kontekstual, saat ini, kini, dan di sini. Yang keempat, memuliakan Tuhan sebagai sarana pengudusan umat manusia. Yang berikut, peran musik dalam liturgi. Peran musik dalam liturgi terutama dalam konteks keagamaan sangat penting karena dapat meningkatkan pengalaman rohani umat serta menguatkan makna ritual. Musik memiliki kemampuan untuk menyampaikan emosi, mendukung kata-kata doa atau pujian, serta memperdalam refleksi spiritual. Yang berikut, nyanyian dalam tata urutan liturgi. Nyanyian ini meliputi nyanyian perarakan masuk, nyanyian ordinarium yang kita ketahui yaitu Tuhan kasihanilah, kemuliaan, paternoster, dan anak domba Allah, lalu nyanyian antar bacaan, Haleluya atau bait pengantar Injil, aklamasi kudus, persiapan persembahan, komuni, dan penutup. Yang berikut, tata cara pemilihan nyanyian liturgi. Yang pertama, sesuai dengan tema liturgi. Dalam artinya, nyanyian yang dipilih harus sesuai dengan tema liturgi misa atau ibadah yang sedang berlangsung. Misalnya, nyanyian-nyanyian yang sesuai dengan perayaan seperti hari Minggu, hari raya, atau tema-tema seperti masa Advent dan Paskah, seperti itu. Lalu yang kedua, sesuai dengan bagian liturgi. Maksudnya, nyanyian harus cocok dengan bagian-bagian tertentu dalam misa atau ibadah. Contohnya, pembukaan, respon atau antarbacaan, lagu antarbacaan, atau penerimaan persembahan. Yang berikut, pertimbangan pastoral. Harus mempertimbangkan konteks dan audiens yang hadir. Misalnya, memilih nyanyian yang dapat dinyanyikan dengan mudah oleh jemaat, baik segi melodi maupun teks. Yang berikut itu penggunaan lirik yang sesuai. Lirik ini harus sesuai dengan nyanyian dan harus mendukung teologi Katolik atau denominasi yang bersangkutan dan sesuai dengan ajaran gereja. Yang berikut, langkah konkret dalam pemilihan nyanyian. Di sini langkah konkretnya itu membaca bacaan Injil, bacaan pertama, dan merenungkan tanggapan secara berulang-ulang dan merenungkannya serta mencari intinya.
Yang terakhir adalah direksi dalam nyanyian liturgi. Direksi dalam nyanyian liturgi mengacu pada panduan atau petunjuk yang mengatur bagaimana umat beriman dapat menyanyikan secara kolektif dalam ibadah gereja atau upacara bagaimana lainnya, keagamaan lainnya, termasuk cara mengatur tempo, dinamika, ekspresi, dan penekanan dalam menyanyikan lagu-lagu keagamaan. Lalu, pentingnya direksi dalam nyanyian liturgi itu antara lain untuk memastikan kesatuan umat dalam menyanyikan lagu-lagu keagamaan, sehingga pengalaman ibadah menjadi lebih bermakna dan kohesif. Direksi juga membantu mengarahkan penekanan pada kata-kata yang penting dalam lirik lagu, serta memastikan bahwa tempo dan dinamika lagu mendukung suasana ibadah yang diharapkan dalam liturgi. Baik, sekian presentasi dari saya tentang musik liturgi. Atas perhatian, saya ucapkan limpah terima kasih.